Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas hari ini. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sahabat semua yang sedang menonton video ini, hari ini aku ingin mengajak kita semua merenung sejenak tentang sosok yang begitu berarti tapi sering kita lupakan, sosok yang tak pernah meminta balasan tapi cintanya tak pernah berkurang. Sosok itu adalah ibu. Sahabat semua, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan ibu adalah sosok yang tak pernah tergantikan. Teman-teman, coba bayangkan, dari sebelum kita lahir, ibu sudah mengorbankan banyak hal. Dia menanggung rasa mual, lelah, bahkan nyeri yang tak terlupakan saat mengandung kita. 9 bulan lamanya, ia membawa kita kemana-mana dengan tubuhnya yang semakin berat. Lalu tiba waktunya melahirkan, sebuah momen yang bukan hanya menyakitkan, tapi bisa menjadi pertaruhan nyawa. Tapi beliau jalan itu semua tanpa tahu wajah kita seperti apa, tanpa tahu apa kita nanti akan membalas semua pengorbanannya, tapi tetap beliau lakukan dengan ikhlas. Setelah itu, ibu menyusui, begadang, menggendong kita berjam-jam, menyuapi, menenangkan saat kita menangis, membersihkan saat kita kotor. Semua dilakukan tanpa pamrih. Teman-teman, pernahkah kita berpikir, adakah manusia yang akan melakukan semua itu tanpa mengharapkan apapun selain kebahagiaan kita? Allah sendiri mengabadikan perjuangan seorang ibu dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan qala وحملت ظهره في الأمل أن اشكر لي ولوالديه إليه yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Lihatlah, Allah sebutkan secara khusus perjuangan ibu karena memang tidak mudah, dan karena itulah kita diperintahkan untuk bersyukur, bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu. Rasulullah SAW pun pernah ditanya, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Jawab beliau, ibumu. Lalu ditanya lagi, kemudian siapa? Jawab beliau, ibumu. Lalu ditanya lagi, setelah itu siapa? Beliau tetap menjawab, ibumu. Baru pada yang keempat, beliau menyebut ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan berarti ayah tidak penting, tapi karena pengorbanan ibu begitu besar, maka beliau disebut sebanyak 3 kali lebih utama. Sekarang coba kita tanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita membalas semua itu? Ada di antara kita yang sekarang memang merasa terganggu kalau ibu cerewet, padahal cerewet itu adalah tandanya sayang. Ada yang malu jalan bareng ibu karena ibu sudah tua, karena jalannya lambat, padahal dulu dia yang menuntun kita waktu kita belajar berjalan. Ada yang marah karena ibu sering tanya kabar, padahal itu karena dia rindu. Sahabatku, kalau hari ini ibumu masih hidup, jangan tunggu momen spesial untuk menyenangkannya. Ucapkan terima kasih, ucapkan aku sayang ibu. Peluk dia, luangkan waktu. Karena sesederhana apapun perhatian kita, itu bisa menjadi kebahagiaan besar untukmu. Dan kalau ibumu sudah tiada, jangan biarkan doamu putus, jangan biarkan makanmu sepi dari zikir.
dan harapan, karena anak yang berbakti akan terus menjadi pahala yang mengalir bahkan setelah ibunya tiada. Sebelum video ini selesai, aku ingin kita sama-sama merenung, sudahkah kita membuat ibu tersenyum hari ini? Atau jangan-jangan kita pernah menyakitinya tanpa sadar? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjaga ibu kita, mengangkat derajatnya, dan menjadikan kita anak-anak yang senantiasa berbakti kepadanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-temanku sekalian, sebelum saya akhiri, izinkan saya mengingatkan satu hal penting. Jangan nilai kebenaran dari siapa yang menyampaikan, tapi nilailah dari apa yang disampaikan. Kebenaran tetaplah kebenaran meskipun keluar dari lisan orang biasa, dan kebatilan tetaplah batil meskipun dibungkus oleh orang yang kita kagumi. Mari kita belajar untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan kepada Sang Kuasa. Sekian kultum dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.